Curhatin sama tetangga atau mungkin adik kelas tentang gimana sih mbak kuliah itu, pasti ada ya mbak ya dari adik kelas atau mungkin dari tetangga. Kebanyakan masalah biaya. Ya, soalnya pengalaman saya pribadi wes. Halo. Halo. Hai hai. Ngobrol-ngobrol bareng Sabrina, Siti. Sasmita, Sheila. Oke, hai calon mahasiswa. Hari ini kita akan sharing-sharing sedikit pengalaman tentang menjadi seorang mahasiswa atau tentang perkuliahan. Kita ini kan masuk di awal tahun 2024, dimana sebentar lagi ini musim pendaftaran mahasiswa baru. Untuk kalian calon mahasiswa baru, terdapat beberapa jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang bisa kalian ikuti nih. Untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ada jalur SEPAN PTKIN dan UMPTKIN. Untuk perguruan tinggi negeri ada jalur SNBP dan ada jalur SNBT. Serta untuk politeknik ada jalur SBMPN. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti jalur seleksi mandiri yang diadakan oleh masing-masing kampus. Jadi terdapat banyak sekali jalur yang bisa kalian ikuti. Calon mahasiswa baru pasti pada bingung gimana sih sebenarnya perkuliahan itu. Kalau dari kalian ada nggak dicurhatin sama tetangga atau mungkin adik kelas tentang gimana sih mbak kuliah itu, nyeramin nggak sih mbak kuliah itu kayak gitu? Pasti ada ya mbak ya, dari adik kelas atau mungkin dari tetangga. Kalau aku sendiri, nah itu dia tuh curhatnya gini, bukan soal takut kuliah, tapi dia tuh bingungnya itu dia mau ngambil jurusan apa, terus dia itu mau ngambil kampus di mana, terus dia itu bingung, intinya tuh dia bingung. Terus aku kasih saran, kalau misalnya mau kuliah kan pasti kan jurusannya banyak banget tuh di kampus. Terus aku saranin kalau misalnya mau ambil jurusan itu, yang pertama kamu itu minatnya di mana. Soalnya takutnya kalau kita itu nggak minat, nggak ingin, terus kita maksain masuk ke jurusan tersebut kan otomatis kita nggak bakal bisa apa ya, santai masuk menjalaninya gitu. Jadi yang pertama aku bilangin harusnya diminatin dulu. Terus yang kedua harus diimbangi dengan prospek jurusan itu kayak gimana, apakah nanti cocok atau enggak, terus gampang cari pekerjaannya atau tidak kayak gitu. Terus selain itu kalau untuk kampus aku saranin cari kampus itu yang pertama jangkauan biayanya seperti apa, terus jaraknya, karena kan kalau misalnya kampusnya itu jauh, terus kita kan harus harus ngekos, terus harus makan, ada uang jajan, terus di kuliah itu kan mungkin ada print atau iuran, kayak gitu juga. Nah jadi kan harus dipertimbangkan ya, nggak hanya cuma keinginan kita aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya takut tuh tetangga belum sih ya, cuman kayak bingung gitu aja tentang jurusan. Oke, kalau tadi kan bingung masalah jurusan ya. Gitu. Kalau dari aku itu ada tetangga aku, dia kalau jurusan udah nggak bingung, soalnya udah ada gambaran mau masuk ke jurusan ini gitu kan. Cuma dia itu lebih bingung ke gimana nanti dia ngerjain tugas-tugasnya, atau mungkin kebanyakan masalah makalah ya. Dia itu takut kalau nggak bisa bikin makalah. Terus aku bilang sama dia kalau makalah itu pasti nanti dari dosennya udah dikasih kayak sistematikanya, itu mulai dari apa, terus untuk cari jurnal atau artikelnya itu udah dikasih tahu dosennya juga. Jadi kayak gitu sih. Selain itu juga teman-temannya kan pasti ada yang bantuan, nggak mungkin juga kan dibiarin sendiri, temannya nggak dibantu kan nggak mungkin. Terus kalau dari kalian ada cerita apa, saudaranya, tetangganya gitu yang bingung tentang kuliah? Yang lainnya kalian. Kalau dari tetangga aku itu kebanyakan itu masalah biaya. Biayanya itu ada yang mintanya itu kan sesuai dengan ekonomi yang ada di setiap masyarakat kan. Biasanya itu ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang gitu kan. Itu tuh inginnya itu sesuai dengan apa jurusannya, itu biasanya ini yang rendah gitu ya. Oh maksudnya ekonominya itu kurang tapi dia pengen biaya yang sesuai gitu. Ya, Sesuai budget sama orang tua gitu. Sebenarnya kalian nggak usah, teman-teman nggak usah takut ya soal biaya, karena kalau di perkuliahan itu masalah UKT itu tuh pasti disesuaikan dengan penghasilan orang tua, karena kita pas ngisi formulir itu ada pengisian hasil iya di awal-awal itu ada pengisian penghasilan orang tua. Jadi pasti pihak jadi pihak kampus itu bakal menetapkan UKT
UKT kepada teman-teman itu ya sesuai penghasilan orang tua kalian. Jadi nggak yang mahal banget, nggak yang murah banget gitu. Ya, semoga disesuaikan sama yang apa yang kita isi gitu. Iya, betul banget. Kalau dari Mbak Siti? Terus kalau dari aku itu di soal biaya juga sih sebenarnya. Soalnya pengalaman saya pribadi Mas, itu kan saya daftar KIP kuliah. Ya itu kan kalau biayanya kan gak usah kuliah, biaya kuliah itu mahal. Jadinya saya daftar KIP, tapi Itu Mbak Siti kok bisa tadi kan pengen masuk kuliah tapi belum punya kartu KIP gitu. Iya, tapi kok tetap semangat mau masuk kuliah itu gimana Mbak Siti? Semangatnya itu kan saya udah punya Kenapa? kartu KIP, tapi daftar itu nggak keterima. Tapi alhamdulillahnya UKT saya itu rendah, jadi ya saya daftar kuliah. Buat mahasiswa yang mungkin maaf ya masalah biaya, masalah biaya itu banyak banget beasiswa bisa diikuti. Iya. Contohnya KIP tadi. Jadi nggak hanya UKT aja ya, jadi dari kampus tuh juga menyediakan ada beasiswa kayak gitu. Terus ada lagi misalnya kalian Prestasi ya, ada biaya buat pengembangan prestasi akademik. gitu. Jadi jangan takut lah intinya dari teman-teman. Oke, Jadi program yaitu ya dari Mbak Septina tentang tugas-tugas ketakutan, terus dari Mbak Siti sama Mbak Sela tentang biaya, terus kalau dari aku sendiri teman-teman itu tentang kebingungan mencari kampus sama jurusan itu. Jadi ya kalian harus, yang penting ada niat, terus persiapkan sebelumnya dari SMA harus ditentukan, jangan mendadak lah itu intinya. Nah, intinya kalian harus sering-sering update tentang perkuliahan kayak gimana kan sekarang udah ya untuk akses dari informasi. sosmed aja banyak Selain itu ya. juga ada websitenya juga Iya. di setiap kampus. Selain sosmed kita juga bisa sharing sama tetangga yang udah kuliah, terus sama kakak kan pasti banyak. Banyak orang yang mau sharing ke kalian gitu, kasih Berikan informasi. informasi. Terus kalau misalnya soal tugas tadi, kalau misalnya takut kan kita bisa searching ya, kayak misalnya di Iya, TikTok cari skill misalnya cara bikin cara apa, penggunaan Word yang Footnote. buat Word yang bagaimana, Excel kayak gitu semuanya sudah terakses dengan mudah lah. Jadi poin kalian jangan takut, yang penting kalian harus berani, ada niat gitu aja. yang penting itu dari diri kita. Kalau kita niat, kita bisa berusaha itu pasti udah kuliah itu nggak semenyeramkan Iya, itu. pasti ada jalannya kalau kita mau Punya berusaha. Iya, niat dan Niat, usaha. usaha dan semangat. Betul banget. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin itu ya. Itu ya. Jadi Itu saja. sedikit tips dari kita yang sebagai seorang mahasiswa gitu. Yang penting coba aja dulu. Coba aja dulu. Coba daftar. Yang penting tetap semangat ya. Betul banget. Karena kunci yang pertama adalah semangat. Kalau nggak semangat kan otomatis kalau kita males semuanya juga jadi males sampai akhir. Terkendala di Jadi tugas terkendala. itu. Iya benar banget. Itu tadi dia sedikit tips dari kami yang bisa di-sharingkan ke kalian. Yes. Intinya untuk calon mahasiswa semuanya semangat. Itu pasti kita tuh bisa gitu kalau Iya. kita tuh ada niat. Pasti ada jalannya. Oke, semoga bermanfaat ya. Dadah. Sukses untuk kalian semua. Oke, Kalau dari kasih lagi gimana sih? kecil